Qin Yichen melihat Jin Yao melonjak pada saat ini, tampak seperti dewa dan manusia. Namun, pemandangan yang cerah ini tidak dapat membuat semua orang merasa nyaman. Karena, cahaya-cahaya ilahi itu, pada kenyataannya, setiap pori dan setiap inci kulit Qin Yichen, darah ilahi yang mengalir keluar, tampak cerah, tetapi nyatanya napasnya sangat tertekan. Bahkan, Tuyulan bisa merasakan jantung samar sosok ramping di tangannya. Dan jelas, sebelum penyelamatan, hati naga begitu kuat. Berikan padaku. Tuyulan mengambil obat ajaib dan mengunyah bibir pohon ceri. Lengan batu giok itu seperti bantal. Dia mengangkat kepala Qin Yichen. Tu Tianshu menatap matanya, dan sudah ada pendarahan di pukulannya. Dia tahu bahwa mereka semua tahu bahwa pisau Qin Yichen bukan untuk dirinya sendiri, bukan untuk keberanian, tetapi untuk saudara perempuan kedua. Pada awalnya, ketika setan matahari datang ke pengadilan iblis Litu, Tu Tianshu membenci, menyalahkan, dan menyesal secara ekstrim. Tetapi bahkan jika Litu memberinya debu, dia tidak yakin bahwa dia bisa membalas dendam pada saudari kedua. Namun, pembalasan dendam mereka dibalas oleh iblis yang mulia yang hanya menjadi guru mereka selama beberapa tahun. Kakak Yichen. Air mata cemas Lu Xiaolu seperti manik-manik tirai, tapi Tuyulan tidak mengatakan sepatah kata pun. Sampai lama kemudian, dia mendengar napas Qin Yichen setipis rambut, sepertinya sedikit lebih tebal dari sebelumnya. Nasib, itu harus diselamatkan. Berkat hukum Shinto dari Brother Qin, itu tidak lebih buruk daripada kamu dan aku, dan buru-buru mendesak pil iblis, yang tidak melukai akar kekuatannya. Namun, tidak peduli seberapa kuat hukum Shinto, dagingnya, bagaimanapun, hanya iblis. Saat ini, itu hanya untuk menyelamatkan hidupku. Lebih mungkin bahwa negara akan jatuh, dan bahkan ada peluang besar bahwa akan sulit untuk ditembus dalam kehidupan ini. Adapun konsekuensi lainnya, Tuyulan sangat bingung pada saat itu sehingga dia bahkan tidak bisa membayangkan. Obat-obatan ini tidak bisa dihentikan hari ini. Tuyulan hanya mengatakan kalimat ini, tetapi bagaimanapun juga, ia harus menyelamatkan nyawa saudara Qin. Tu Jiuhe dan kerumunan klan iblis yang diselamatkan juga mengepalkan gigi mereka dengan erat, tidak mengatakan apa-apa. Selama beberapa hari, Tuyulan hanya menyimpan lengan batu giok sebagai bantal dan memeluk postur Qin Yichen, karena dia takut gerakannya akan sedikit lebih besar. Dia mematahkan detak jantung sosok rampingnya di lengannya. Napas adik kecil. Tu Jiner juga bersandar, dan buah ilahi yang ia enggan makan di masa lalu, ingin dimasukkan ke mulut Qin Yichen. Untungnya, dalam beberapa hari terakhir, mereka bisa merasakan bahwa pernapasan Qin Yichen menjadi lebih halus dan lebih tebal. Batuk. Qin Yichen tiba-tiba membuka matanya, tapi dia melihat pemandangan yang bagus di atas kepalanya. Suster Yulan, tanda seru. Qin Yichen memerah tua, hanya ingin membebaskan, tetapi diseret oleh gigi Tuyulan. Aku belum memerah. Apa yang kamu memerah? Terlepas dari ini, wajah Tuyulan yang cantik sudah memerah. Namun, sebelum mengkonfirmasi bahwa Qin Yichen baik-baik saja, dia tidak boleh mendarat. Dan kalimat kedua Qin Yichen membuka matanya adalah, Kaisar Yang Mo, kamu mati. Semua orang melihat sekeliling dan mengangguk bersama. Meninggal. Kamu tidak bisa mati lagi. Qin Yichen sedikit mengangguk, tetapi menatap Ziyun sambil tersenyum. Ziyun. Melihat langsung ke bintang-bintang, Ziyun tampak malu. Dia tahu mengapa bos selalu bertanya kepadanya. Karena setiap kali dia berbohong, dia bisa dilihat oleh bos. Benar-benar mati. Bos, seberapa sengit pisaumu, kau masih belum tahu? Setelah mendengar ini, Qin Yichen menyeringai. Ketika semua orang melihatnya, mereka memperketat perasaan hati mereka selama beberapa hari sebelum mereka dapat bersantai. Tertawa, seharusnya baik-baik saja. Tapi kemudian, dia melihat Tu Jiu berseru, tunggu, adikku, kondisimu, bukankah itu sudah jatuh? Begitu komentar ini keluar, semua orang yang baru saja lega tiba-tiba tampak terkejut. Saya melihat napas Qin Yichen saat ini, masih iblis yang mulia. Namun, melihat ekspresi Tu Jiu yang tercengang, Qin Yichen tidak senang. Bagaimana Anda membalas dendam? Aku dalam keadaan baik, kamu tampaknya cukup terkejut. Tu Jiu kembali kepada Tuhan dan menggelengkan kepalanya lagi dan lagi. Tidak, tidak. Hanya tidak mengharapkannya, itu tidak jatuh. Tepatnya, tubuh Qin Yichen tidak hancur. Itu sudah mengejutkan. Pada saat ini, bahkan dunia belum jatuh. Daging ini terlalu sombong. Tapi Tuyulan memikirkan sesuatu, dan berkata dengan marah, Sister Qin, akankah kerajaanmu berhenti di sini? Tidak akan. Qin Yichen menggelengkan kepalanya, menatap Yao Dan. The 100 Yuan Pil sekarang layu dan bahkan retak, tapi untungnya, itu tidak rusak. Ini berkat 10 tahun pemukulan oleh nenek moyang Kuil Longwu. Untungnya, tidak peduli bagaimana langit tiga terpolarisasi ditentukan, itu juga tingkat praktik Kaisar Iblis. Meski begitu, Tuyulan tetap skeptis. Ini membuat Qin Yichen merasa tak berdaya. Bisakah dunia menerobos dan mempromosikan?
Bagaimana dia bisa membuktikannya sekarang? Saudari suster merasa lega, dan dalam beberapa hari, mendobrak patung iblis Xiao Sheng bukanlah masalah. Betulkah? Betulkah? Tuyulan menatap wajah tampan itu dan melihatnya dengan sangat serius untuk waktu yang lama sebelum menurunkannya. Qin Yichen memeriksa tubuhnya. Lengan dan kakinya ada di sana. Tetapi kekuatan iblis kelelahan. Tetapi setelah mengambil beberapa potong buah ilahi, dia pulih. Sayang sekali adalah bahwa saudara Ding Tian memiliki bantal lengan lebih banyak daripada Sister Yulan, sehingga Qin Yichen memutuskan untuk diam. Yang ingin bangun sekarang, melihat Tu Jiuyi berlutut dengan satu lutut, bahkan Tu Yulan membungkuk sampai akhir, 2 putaran bulan purnama terkulai. Rahmat yang menyelamatkan hidup, Tu Jiu, tidak akan pernah dilupakan. Di masa depan, bisnis Brother Qin adalah bisnis Tu Yulan. Jika bukan karena aturan Tusan, dia akan mengatur saudara laki-lakinya untuk memulai, dan mereka benar-benar ingin memanggil saudara Qin Yichen. Tolong, cepat, saudara-saudari, mengapa terima kasih? Tu Tianshu juga tertawa di sampingnya. Saudari dan tuan kedua, kamu akan bangga padamu. Beberapa orang bangkit dan mengkonfirmasi bahwa tubuh Qin Yichen tidak berbahaya. Dia bahkan harus menatap yang terakhir dan menaruh banyak obat ajaib Seng Wo ke mulutnya, sebelum dia merasa lega. Saudara Qin, pedangmu sangat tampan. Hanya duduk bersila, Tu Ding Tian tidak sabar untuk memuji. Dalam beberapa hari terakhir, selain mengkhawatirkan keselamatan Qin Yichen dalam benaknya, ia terus menyimpulkan pedang yang mengejutkan itu. Slash the Devil Emperor. Keuntungan pedang, kekuatan rakyat, tidak perlu bicara. Saudari Qin lebih buruk sekarang, adalah kerajaan. Tetapi ketika Tusan, kerajaan, itu adalah yang termudah. Qin Yichen tersenyum dan melambaikan tangannya. Kerajaan itu penting. Tetapi dia tahu bahwa masih ada banyak orang kuat yang mengerikan di dunia ini. Bahkan Qin Yichen bertanya pada dirinya sendiri pada saat ini, jika dia kembali ke Istana Cahaya Abadi dan pergi sendirian, apakah dia bisa mengalahkan Feng Ling, atau lebih tepatnya mengendalikan musuh Feng Ling? Semua orang dikelilingi oleh Qin Yichen, berbicara dan tertawa. Tetapi Tu Yulan melihat kubah langit yang jauh dan tiba-tiba terbakar, yang berubah menjadi sedikit mulia, terkondensasi menjadi rubah setan.